Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Ilham SPD, mahasiswa PPG PAI periode 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan NIM 0622082557. Pada hari ini, Jumat tanggal 10 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMP Negeri 2 Sape kelas 7 dengan materi Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyukurillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan senantiasa mengucapkan kalimat alhamdulillah dan bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan senantiasa mengucap kalimat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Untuk keberkahan pelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Mohon kepada ketua kelas Sultan Maru untuk memimpin doa di depan. Sebelum kita belajar mereka, kita berdoa. Berdoa mulai. Saudara sekalian, apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Ustaz absen dulu ya. Kepada yang dipanggil namanya langsung mengangkat tangan. Pertama, Afika Putri. Hadir Pak. Fahim. Ini Pak. Urwatu Ayun. Hadir Pak. Zakifa Safira Zahra. Hadir Pak. Ya. Hadir semua ya? Hadir semua Ya, Pak. yang bisa asli mengenalkan pada materi untuk menambah semangat kita. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Biasa, semangat, 6.
Siapa di antara kalian yang masih ingat tentang pelajaran yang kita pelajari pada minggu lalu tentang apa? Saya, Pak. Ya, siapa namanya? Asmaul Husna, Pak. Asmaul Husna. Coba, apa yang kita pelajari pada minggu lalu itu? Tentang apa materinya? Tentang Al-Quran, Pak. Tentang Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Al-Quran adalah kitab kalamullah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril. Ya, tepuk tangan buat Husna. Asmaul Husna mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah kitab suci kalam Allah yang disandarkan atau yang diwahyukan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Melalui siapa? Melalui perantara malaikat Jibril Alaihissalam. Ya, baik kalau sekalian, insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang apa? Siapa yang tahu? Tentang? Ya, tentang alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan kupas secara tuntas. Ya, tapi Ustaz bertanya dulu. Pernah dengar apa itu alif lam syamsiyah? Apa itu alif lam qamariyah? Pernah dengar? Alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah apa itu? Alif lam yang bagaimana? Belum pernah ya? Iya. Sebelum kita masuk, Ustaz akan menyampaikan tujuan pembahasan kita pada hari ini. Pertama, melalui tutor sebaya, kalian dapat membaca Al-Quran surah An-Nisa ayat 59. Kemudian tujuan kedua adalah kalian bisa menghafal surah An-Nisa ayat 59 dan Quran surah An-Nahl ayat 64. Untuk lebih jelasnya, lebih terangnya terkait dengan pembahasan kita, yaitu kandungan surah An-Nisa ayat 59. Mari kita simak video berikut ini. Kalau disimak dengan baik, ayat Quran surah An-Nisa ayat berapa? 59. Kita diperintahkan untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Wa ulil amri minkum. Apa itu? Taat kepada pemimpin. Jadi Quran surah An-Nisa ayat 59 memberikan penjelasan perintah kepada kita untuk senantiasa taat kepada pertama Allah, kedua Rasul, ketiga pada pemimpin. Inilah poin yang insya Allah kita akan tuntaskan, kita akan kupas, yaitu terkait dengan bacaan alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah. Di dalam Al-Quran surah An-Nisa dan An-Nahl. Pertama, al-syamsiyah itu adalah alif lam yang bertemu dengan huruf contoh nun, dibaca jelas, dibaca tidak jelas atau melebur. Alif lam syamsiyah itu alif lam yang di depannya ada salah satu huruf
An-Nasyah. Contoh ya, alif dan lam yang di depannya ada huruf nun yang bertanda tasydid dibaca malabun atau tidak dengung. Salah satu hukum bacaan alif lam qamariyah bertemu salah satu huruf, contohnya huruf ra, ya, terdapat di huruf mim. Contoh huruf mim ya, ghairil maghdubi. Huruf alif lam sukun bertemu dengan huruf mim, dibacanya jelas. Coba ikuti, ghairil maghdubi. Lam sukun bertemu huruf mim dibaca jelas atau terang, tidak dibaca melebur atau didengungkan. Berbeda dengan huruf alif lam syamsiah, yaitu dia dibaca melebur. Contoh di surah An-Nisa, coba perhatikan sebentar. Huruf al-ladzi termasuk apa? Alif lam syamsiah. Kemudian Allah, alif lam syamsiah terus. Kemudian ar-rasulah, alif lam apa? Alif lam syamsiah. Wa ulil amri, alif lam qamariyah. Kenapa? Di depannya ada lam sukun bertemu dengan huruf mim. Contoh ya, amri, wa ulil amri, alif dan lam sukun bertemu, di depannya ada huruf mim. Jadi dibaca jelas. Kemudian ilallah apa? Alif lam apa? Alif lam syamsiah. Kemudian war rasuli, alif lam tadi alif apa? Syamsiah. Kemudian billahi ada tasdidnya, di mana tasdid seperti nur itu? Alif lam syamsiah ya. Kemudian wal yaumi ditanda dengan alif, ditanda lam sukun, di depannya ada huruf ya. Huruf ya itu termasuk huruf alif lam qamariyah. Kemudian di surah An-Nahl ayat 64, coba perhatikan. Wa ma anzalna 'alaikal kitaba, al-kitaba termasuk huruf syamsiah atau qamariyah? Huruf apa? Qamariyah, alif lam qamariyah. Karena di depannya ada huruf kaf sukun. Iya, ya. Kemudian selanjutnya lahumul ladzi, ada tamat tasdid di huruf lamnya. Alif lam syamsiah. Bagus. Kemudian ya sudah ya, alif lam syamsiah ditandai dengan di depannya ada tasydid, diikuti dengan huruf contoh nun, mim ya. Kemudian ta itu hukumnya dibaca melebur. Bisa dikamera ya? Oke. Huruf alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah.
lebih jelasnya Ustaz akan kasih kelompok, bagi kelompok ya, yaitu ke dalam 3 kelompok. Ustaz akan bagi pertama kelompok ini namanya kelompok Al-Quran. Kelompok apa? Al-Quran. Ini kelompok Ustaz namakan kelompok hadis ya, dan ini Ustaz namakan kelompok tajwid. Kelompok Al-Quran nanti tugasnya mengidentifikasi ya, mengidentifikasi hukum bacaan alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah yang terdapat di surah At-Takatsur. Kemudian kelompok hadis mengidentifikasi alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah yang terdapat di surah An-Nas ya. Cari nanti mana huruf yang termasuk huruf Al-Syamsiah dan huruf Al-Qamariyah. Kemudian kelompok tajwid tugasnya mengidentifikasi ya hukum bacaan alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah yang terdapat di surah Al-Humazah ya. Ya, kepada masing-masing kelompok silakan dikerjakan sesuai dengan tugas yang masing-masing. Silakan. Sudah? Mana kelompok yang belum? Sudah ya? Permisi Pak, kita sudah selesai. Sudah selesai? Sudah. Ya. Kelompok yang lain hadis? Masih? Sudah. Sudah? Kelompok hadis? Sudah? Sudah? Sudah ya? Ya. Sama latihan tadi. Huruf Al-Syamsiah ada 14. Huruf Al-Qamariyah ada 14 juga. Ya. Sedangkan Al-Syamsiah itu dibaca dengan atau melebur. Ya, dibaca melebur. Kemudian Al-Qamariyah dibaca jelas melebur. Kelompok tajwid sudah? Sudah. Sudah ya? Baca konsepnya. Iya. Kelompok hadis sudah? Sudah. Iya. Kelompok Quran sudah? Coba. Iya, bagus. Tepuk tangan untuk 3 kelompok ini. Dari tugas yang Pak Guru sampaikan itu nanti masuk presentasikan, jelaskan manakah yang termasuk Quran apa, manakah yang termasuk hukum bacaan alif lam syamsiah dan hukum
hukum bacaan alif lam qamariyah yang terdapat di surah masing-masing. Coba angkat tangan kelompok mana yang mau masuk duluan masing-masing. Kelompok kami Pak. Kelompok bukan luar biasa. Ya. Maju presentasi hasil kerjanya. Yang lain simak ya. Yang lain nyimak presentasi. Kelompok Quran akan mengidentifikasi bacaan alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah yang terdapat di surah At-Takatsur. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok Al-Quran akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang mengidentifikasi hukum bacaan alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah yang terdapat pada surat At-Takatsur. Alif lam syamsiah hurufnya ada 14, sedangkan alif lam qamariyah hurufnya ada 14 juga. Alif lam syamsiah dibaca lebur dan alif lam qamariyah dibaca jelas. Contoh alif lam syamsiah dalam surat At-Takatsur terdapat pada ayat pertama yang berbunyi At-Takatsur. Alif lam bertemu huruf ta yang bertasdid dan dibaca melebur. Yang kedua terdapat pada ayat ke-8 Alif Na'im. Alif lam bertemu huruf nun yang bertasdid dan dibaca melebur. Contoh alif lam qamariyah dalam surat At-Takatsur yang terdapat pada ayat pertama yang berbunyi al-haqqum. Alif lam sukun bertemu huruf ha dibaca jelas. Kedua terdapat pada ayat kedua yang berbunyi Al-Maqabir. Alif lam sukun bertemu huruf mim dan dibaca jelas. Yang ketiga terdapat pada ayat kelima Ilmal Yaqin. Alif lam sukun bertemu huruf mim dan dibaca jelas. Yang terakhir terdapat pada ayat ke-6 yang berbunyi Al-Jahim. Alif lam sukun bertemu huruf ja dan dibaca jelas. Sekian presentasi yang bisa kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fokus kepada kelompok Al-Quran. Dengan jelas dan terangnya kelompok Al-Quran menjelaskan dengan detail mana yang termasuk alif lam syamsiah dan tidak termasuk alif lam qamariyah. Selanjutnya dipersilakan kepada kelompok hadis untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, yaitu mengidentifikasi hukum bacaan alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah yang terdapat di Al-Quran surah Al-Nas. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok hadis ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai identifikasi hukum bacaan alif lam di surah An-Nas. Hukum bacaan alif lam ada dua, yaitu alif lam qamariyah dan alif lam syamsiah. Alif lam syamsiah dibaca tidak jelas atau melebur, sedangkan alif lam qamariyah dibaca jelas. Alif lam syamsiah ada 13 huruf dan alif lam qamariyah ada 13 huruf. Berikut contoh alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah yang ada di surah An-Nas. Pertama-tama kami ingin menjelaskan contoh alif lam syamsiah di surah An-Nas, yaitu sebagai berikut. Birabbin nas di ayat 1, ilahin nas di ayat 3, min syudurin nas di ayat 5. Kenapa disebut alif lam syamsiah? Karena pada saat alif lam bertemu nun bertasydid, maka dibaca tidak jelas atau melebur. Dan berikut contoh alif lam qamariyah di surat An-Nas, yaitu sebagai berikut.
Al-Waswas di ayat 4, Al-Khannas di ayat 4, Minal Jinnah di ayat 6. Kenapa disebut alif lam qamariyah? Karena alif lam tersebut bertemu dengan huruf waw dibaca jelas. Sekian terima kasih presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa, alhamdulillah ya. Mulai dari kelompok A Al-Quran, kemudian kelompok hadis dan kelompok tajwid sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya, yaitu mengidentifikasi hukum bacaan alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah. Pak Guru ingin memberikan tugas sebagai bentuk penilaiannya. Nanti ini RKPD-nya kalian tulis nama, kemudian rangkum materi yang sudah tadi disampaikan ya, secara singkat. Nanti ditulis ya, dikumpulkan. Sudah berapa itu? Iya. Baik, apabila akan dibagikan, ini betul-betul penilaian ya, sebagai bentuk ya sejauh mana kalian memahami terkait dengan materi yang kita bahas pada hari ini. Baik sekalian, tibalah kita pada kesimpulan materi kita pada hari ini, yaitu tentang alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah. Alif lam syamsiyah jumlah hurufnya berapa? 14. Alif lam qamariyah 14. Alif lam syamsiyah adalah alif lam yang ketika bertemu dengan salah satu huruf di depannya, contoh huruf apa? Salah satunya huruf ta. Ketika alif bertemu di depannya ada huruf misal ra, berarti al-ladzi misalnya dia hukum bacanya alif lam syamsiyah. Kemudian alif lam qamariyah hurufnya ada berapa? Ada 14. Salah satunya apa? Huruf alif. Ketika alif lam bertemu dengan salah satu huruf berikut ini, contoh, Ustaz kasih contoh lagi. Bertemu dengan salah satu huruf apa? Huruf mim.
dibaca Jelas. jelas atau tidak dengung. Bagus. Ya, bisa dibedakan anak ya? Bisa kami? Bisa. Ustaz kasih pel. Pelnya apa? Mengidentifikasi kembali hukum bacaan alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah yang terdapat di surah An-Nisa. Ayat berapa tadi? 59. Nah, bisa ya? Kumpulkan minggu depan. Paham dong? Alhamdulillah. Ya, mari kita tutup kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan senantiasa melafazkan hamdalah. Subhanallah wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu